Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam perkuliahan psikodiagnostik 4. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tes Rorschach. Nah, pada pembahasan ini terdiri dari sejarah atau perkembangan dari tes Rorschach itu sendiri, kemudian kegunaan, kemudian aspek-aspek yang diungkap dari tes Rorschach. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan didampingi oleh Asdos untuk administrasi dan juga untuk scoring dari tes Rorschach tersebut. Nah, yang pertama, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan atau gambaran umum terkait dengan tes Rorschach. Nah, tes Rorschach ini termasuk ke dalam tes proyektif, seperti halnya tes TAT, CAT, grafis, Wartek, kemudian Baum, DAP, HTP, dan lain sebagainya. Karena tes Rorschach ini menggunakan stimulus yang ambigu, berupa bercak tinta. Nah, tes Rorschach ini merupakan tes kepribadian yang menggunakan teknik proyektif dengan bercak tinta sebagai stimulus atau sarana proyeksinya. Nah, bercak tinta ini digunakan dalam tes Rorschach karena ketika individu menghadapi stimulus yang ambigu dan unstruktur. Nah, unstruktur ini kita dapat menggali tentang kepribadian atau hal-hal yang mungkin telah direpress oleh individu. Nah, reaksi atau respon seseorang tersebut itu biasanya spontan mencerminkan keadaan dirinya yang sebenarnya. Nah, inilah yang diharapkan dalam teknik proyektif, yaitu segala sesuatu yang ada dalam dirinya yang sebenarnya yang akan terproyeksi keluar. Nah, seperti itu. Jadi, tujuan utama dari tes Rorschach adalah memberikan gambaran kepribadian secara utuh dan keseluruhan dalam konsep Gestalt dan yang bermakna klinis, bukan memberikan prediksi perilaku secara atomistik atau bagian per bagian. Jadi akan dapat memberikan gambaran kepribadian yang utuh dan keseluruhan yang bermakna klinis yang mungkin dialami atau dimiliki oleh individu. Nah, proses kenapa bercak tinta yang merupakan stimulus ambigu itu bisa menstimulasi seseorang atau menstimulasi tester itu adalah ketika individu disajikan oleh stimulus berupa bercak tinta, ini akan diamati oleh otak. Nah, otak ini akan menghubungkan dengan mata ini akan menghubungkan dengan otak. Jadi bercak tinta diamati oleh otak, diamati oleh mata, kemudian akan diproses di dalam otak. Nah, dalam proses dalam otak ini melibatkan persepsi. Nah, seleksi berdasarkan pengalaman, need, mood, dan keunikan yang ada dalam diri individu tersebut. Nah, dari persepsi tersebut, ini akan memberikan respon, menjadikan individu merespon atau individu akan merespon atau menjawab berdasarkan dari persepsi yang diperoleh dari pengalaman, kebutuhan, mood, dan juga keunikan dari individu tersebut. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang tes Rorschach. Nah, tes Rorschach ini merupakan tes fungsi kepribadian berbasis performa yang didasarkan pada interpretasi respon-respon seseorang pada 10 bercak tinta. Jadi ada 10 bercak tinta yang simetris bilateral. Ini menurut Groth dan Marnat 2010. Tes Rorschach ini digunakan untuk mengakses struktur kepribadian dengan penekanan khusus pada bagaimana individu mengkonstruksikan pengalaman mereka dan makna yang melekat pada pengalaman perseptual mereka. Jadi melibatkan kemampuan persepsi dari individu yang dikonstruksikan dengan pengalaman-pengalaman mereka sehingga dapat memberikan respon pada bercak tinta yang disajikan.
Kemudian interpretasi terhadap data rosak dapat memberikan informasi tentang variabel-variabel seperti motivasi, dorongan, kecenderungan respon, operasi kognitif yang dimiliki individu, afektivitas, dan juga persepsi personal dan interpersonal yang dimiliki individu. Nah, kalau tadi tentang kegunaan dari tes rosak, kita masuk pada sejarah perkembangan tes rosak. Nah, banyak tes dan permainan bercak tinta yang sudah ada jauh sebelum tes rosak itu muncul atau dipublikasikan. Dari 10 kartu orisinalnya pada tahun 1921. Nah, pada perkembangan tes rosak ini ada 3 periode, teman-teman. Yang pertama adalah periode sebelum tes rosak, kemudian pada periode rosak, kemudian yang terakhir adalah periode sesudah rosak. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah periode sebelum rosak. Nah, ini adalah yang pertama oleh ahli bernama Justinus Kerner. Dia merupakan pelopor bercak tinta. Nah, ini juga ditambahkan oleh Klexographin tahun 1857. Nah, pada bercak yang sama, respon subjek satu dapat berbeda dengan subjek yang kedua atau subjek yang lainnya. Jadi, ketika disajikan bercak yang sama, itu dapat direspon atau dapat dipersepsikan berbeda pada subjek yang berbeda. Kemudian, menurut Alfred Binet 1895, ini bercak tinta digunakan untuk menyelidiki imajinasi visual individu. Nah, kemudian oleh Dearborn tahun 1896, pengalaman pada masa kecil ini memiliki pengaruh terhadap persepsi dalam membaca bercak tinta. Jadi, ketika individu memiliki pengalaman dapat berpengaruh dalam persepsinya untuk membaca bercak tintanya. Kemudian selanjutnya pada periode sebelum rosak ini Kirkpatrick tahun 1900 ini diterapkan pada anak-anak bahwa usia merupakan faktor yang penting dalam menentukan kualitas respon yang diberikan subjek pada bercak tinta. Nah, jadi usia ini menjadikan faktor yang mempengaruhi seberapa banyak atau seberapa bedanya respon terhadap bercak tinta yang diberikan. Kemudian menurut Whipple tahun 1910, orang pertama yang menerbitkan satu set bercak tinta yang sudah distandarisasi untuk mengetahui imajinasi subjek. Jadi, bercak tinta ini digunakan untuk mengetahui imajinasi subjek. Kemudian selanjutnya yaitu oleh Pille tahun 1915 ini melakukan examination of school children. Dari waktu reaksi yang dibutuhkan subjek dalam memberikan respon pada bercak tinta ini dapat dilihat kecepatan proses asosiasi seseorang, proses penghubungan dari orang tersebut. Kemudian F.F. Bartlett tahun 1916, ini masih pada periode sebelum rosak ya teman-teman. Ini mempelajari persepsi dan imajinasi. Nah, ini diperoleh dari isi jawaban dari bercak tinta, ini dapat digunakan untuk mengetahui minat dari subjek. Kemudian Cecily Parson tahun 1917. Ini menggunakan set bercak tinta dari Whipple kepada murid SD sampai SMA. Jadi penerapannya pada anak usia sekolah. Hasilnya adalah isi jawaban mayoritas hewan dan manusia. Jadi bercak tinta dipersepsikan oleh anak sekolah tersebut sebagai hewan dan manusia. Nah, dan juga hasilnya adalah beda jenis kelamin. Subjek yang memiliki jenis kelamin berbeda itu dimungkinkan memiliki respon yang berbeda pula. Kemudian usia dapat mempengaruhi tipe dan kualitas deskripsi dari jawaban. Tergantung dari kemampuan imajinasi, tergantung dari pengalaman individu, tergantung dari perbendaharaan kata dan pengalaman individu sehingga dapat mempengaruhi responnya. Kemudian periode rosak. Nah, rosak ini
dikemukakan dan dikembangkan oleh Hermann Rorschach tahun 1884. Ini merupakan psikiatri di Swiss yang menggeluti penelitian tentang bercak tinta selama lebih dari 10 tahun dan menerbitkan psikodiagnostik. Nah, teknik Rorschach ini dengan bercak tinta merupakan tes proyektif yang paling populer di antara tes bercak tinta. Jadi sebenarnya tes bercak tinta tidak hanya Rorschach, tapi yang paling populer adalah Rorschach. Nah, cara Rorschach tersebut adalah menyeleksi satu seri bercak tinta yang terdiri dari 10 kartu dari beribu-ribu kartu yang telah diuji cobakannya pada sebagian besar pasien dengan masalah kejiwaan serta subjek normal baik yang berpendidikan maupun tidak. Jadi proses terbentuknya 10 kartu itu telah diseleksi dari ribuan kartu bercak tinta. Begitu. Jadi prosesnya sangat panjang, teman-teman. Kemudian ia membuat kartu bercak tinta dengan menetesi dengan tinta di tengah-tengah selembar kertas kosong. Kemudian kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian. Lalu membuka lipatan tersebut sehingga terlihat pola atau image tertentu. Jadi awalnya ditetesi, kemudian dilipat menjadi 2 bagian, kemudian dibuka, nanti ada pola atau image tertentu hasil dari lipatan tersebut. Nah, pola yang layak untuk diuji cobakan harus memenuhi 2 syarat tertentu, yaitu bentuk pola relatif simpel, jadi simpel ya, jadi pola atau image-nya itu simpel. Kemudian yang kedua adalah bercak tidak terlalu sugestif dan juga komposisi bercaknya relatif simetris. Jadi simetris antara lipatan kanan dan lipatan kiri. Lipatan bagian 1 dan bagian 2, seperti itu. Kemudian kita masuk pada sumbangan Rorschach pada tes proyektif ini adalah menekankan bagaimana subjek memperlakukan bercak. Jadi memperlakukan dalam hal ini meliputi bentuk, gerakan, warna, shading yang diteliti kemudian oleh pengikut Rorschach, bukannya apa isi responnya. Jadi untuk menggali bentuk, gerakan, dan warna. Kemudian aspek formil dari strukturil bukan isi jawaban subjek. Jadi misalkan ya, orang takut. Nah, bagaimana orang menghayati rasa takutnya, bukan isi takutnya. Nah, dari sini adalah proses psikologis individu dalam menghadapi rasa takutnya, seperti itu. Kemudian interpretasi terhadap bercak tinta ini paling berperan fungsi persepsi dibandingkan imajinasi. Jadi yang paling berperan individu dalam merespon stimulus bercak tinta adalah persepsi yang dimiliki oleh individu. Tentunya persepsi itu diperoleh berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan kebutuhan, mood, dan juga keunikan yang dimiliki oleh individu. Nah, proses ini merupakan proses asosiasi yang integratif antara engram, gambaran ingatan, dengan sensasi atau penginderaan mata yang sedang terjadi. Dalam hal ini, penginderaan mata yang sedang mengamati bercak tinta tersebut. Nah, kalau tadi periode Rorschach, ini masuk pada periode sesudah Rorschach. Nah, periode sesudah Rorschach ini salah satu ahlinya adalah Emil Oberholzer. Emil ini menerbitkan tulisan Rorschach dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian David Levy ini membawa tes Rorschach ke Amerika. Kemudian sehingga dari hasil dari David ini adalah mulai dikenalnya tes Rorschach di Amerika. Kemudian tokoh-tokoh yang mengembangkan sistem scoring dan interpretasi Rorschach ini seperti Samuel Beck, Bruno Klopfer, di mana Bruno ini paling berjasa dalam pengembangan Rorschach. Kemudian metode dari Bruno ini dipakai dalam pembelajaran kuliah karena paling tidak subjektif dibandingkan ahli yang lain. Kemudian tokoh yang lain juga mengembangkan sistem scoring dan interpretasi adalah Sigmund Piotrowski, Marquis Hertz, dan juga yang terakhir adalah David Rappaport. Nah, kita masuk pada bahasan yang terakhir, yaitu aspek yang diungkap dalam tes Rowe.
Rorschach. Ini menurut Clover tahun 1962. Nah, aspek yang digali dalam Rorschach ini antara lain adalah ada aspek kognitif, aspek ego, aspek afektif atau emosi. Yang pertama akan kita bahas adalah aspek dari kognitif. Nah, aspek dari kognitif ini mencakup status dan fungsi intelektual. Apakah intelektual itu dapat berfungsi sepenuhnya pada individu ataukah tidak? Kemudian yang kedua adalah pendekatan terhadap masalah. Apakah pendekatannya kaku, runtut, bingung, atau kacau? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan observasi. Apakah dia dapat mengamati dengan detail, dengan hati-hati, atau secara menyeluruh saja? Nah, seperti itu. Kemudian aspek kognitif yang terakhir adalah pemikiran orisinal. Nah, ini akan melibatkan kreativitas dari individu yang merupakan aspek dari kognitif. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek afektif atau emosi. Aspek afektif atau emosi ini meliputi suasana emosi. Nah, suasana emosi yang dimiliki oleh Testi ini seperti apa? Apakah dia depresif, agresif, atau asertif? Bagaimana respon individu terhadap tantangan emosional? Kemudian apakah ada kebutuhan afeksi pada individu tersebut atau pada Testi tersebut? Aspek afektif selanjutnya yaitu perasaan terhadap diri sendiri. Apakah individu senang terhadap dirinya ataukah tidak merasa senang atau membenci dirinya sendiri? Nah, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya responsivitas terhadap orang lain. Bagaimana hubungan individu dengan orang lain? Senang, takut, ataukah menghindar? Kemudian aspek emosi yang selanjutnya adalah reaksi terhadap tekanan emosional. Apakah individu itu individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan dalam tekanan? Apakah dapat mengontrol diri? Dan bagaimana reaksi individu terhadap situasi yang baru? Nah, itu terkait dengan reaksi terhadap tekanan emosional. Kemudian aspek emosi yang terakhir yaitu kontrol terhadap dorongan emosional. Nah, bagaimana sih dari kontrol ini kita dapat mengetahui bagaimana impulsivitas dari individu atau Testi tersebut. Kemudian apakah emosi yang dimilikinya meluap-luap atau sangat hati-hati dalam mengekspresikannya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi ego. Fungsi ego ini meliputi kekuatan ego atau ego strength. Nah, ini meliputi bagaimana hubungannya dengan realita, kemudian kepercayaan dirinya, nah kepercayaan diri dari Testi. Kemudian selanjutnya adalah daerah konflik. Nah, dari daerah konflik ini akan tergali penyesuaian individu dengan dorongan-dorongan seksualnya. Bagaimana sih dia konfliknya itu bagaimana? Kemudian bisa tergali juga tentang identitas seksual, konflik terhadap otoritas, dan juga yang terakhir adalah independensi atau pasif atau asertif yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir adalah defense. Defense ini merupakan nanti bisa digali, bisa diketahui tentang bentuk defense yang mungkin digunakan oleh Testi. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan tes Rowe. Nah, selanjutnya sebagai gambaran saja bahwa pada tes Rowe ini terdiri dari dua gambaran tentang tes Rowe itu adalah tes Rowe ini merupakan kartu bercak tinta yang terdiri dari 10 kartu standar sebagai alat asesmen kepribadian seseorang. Nah, kartu Rorschach ini dia dicetak di atas kertas tebal berwarna putih, yaitu sekitar 24,5 cm kali 17 cm. Dan penamaan kartu dengan angka Romawi dari angka Romawi 1 sampai angka Romawi 10.
Nah, berdasarkan warnanya ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kartu akromatik dan kartu kromatik. Kalau kartu akromatik itu merupakan kartu hitam, putih, atau abu-abu. Nah, ini yaitu terdiri dari kartu 1, kartu 4, kartu 5, kartu 6, dan kartu 7. Sedangkan untuk kartu kromatik ini merupakan kartu yang beraneka warna lain selain warna hitam. Ini merupakan kartu yang merupakan kartu kromatik ini kartu 2, 3, 8, 9, dan 10. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan gambaran tes rosa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya tutup. Selanjutnya nanti bisa dilanjut sesi diskusi dan juga bisa dipandu oleh Asdos untuk administrasi dan juga scoring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.